Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Welcome back to my YouTube channel, Astri Dwi Andriani. Yeay. Nah, di video kali ini aku tuh mau ngebahas soal kenapa sih hoax, hate speech gitu ya, lalu berita-berita bohong seputar COVID-19 merajalela di dunia maya. Kenapa ya bisa kayak gitu? Yuk simak video ini sampai full, sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Pembahasan video kali ini dimulai dengan memaparkan bahwa udah sekitar 2-3 semester ini kita masuk ke tahun kedua pandemi COVID-19 gitu ya. Kenapa disebut pandemi? Karena suatu wabah penyakit sedang merajalela di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia. Di ratusan negara yang ada di dunia termasuk Indonesia telah terjangkit virus COVID-19. Apalagi upaya pemerintah Indonesia saat ini memberlakukan pembatasan kegiatan sosial masyarakat ya, dengan PPKM, ada yang level 3, 4 dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman, tahukah kamu bahwa ada yang lebih berbahaya? Bukan lebih berbahaya sih, ada yang sama bahayanya dengan pandemi COVID-19. Apakah itu? Yakni infodemi. Pandemi aja belum selesai, apalagi nih infodemi. Oke. Infodemi adalah teman-teman tumpah ruahnya berbagai macam informasi yang kebanyakan tidak benar atau tidak dapat diverifikasi. Pada akhirnya kita ada di satu titik bingung gitu ya. Wah, informasi ini bener nggak sih gitu? Informasi A bener nggak sih? Nah, itu dinamakan dengan infodemi, di mana terjadi tumpah ruahnya informasi banyak banget masuk ke dalam diri kita, sedangkan kita tuh bingung. Tingkat literasi media digital kita rendah, akhirnya kita bingung untuk membedakan mana hoax dan mana yang fakta gitu ya. Nah, menurut Badan Kesehatan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO mengatakan bahwa infodemi ini sama bahayanya dengan pandemi. Karena apa? Karena bisa mengganggu kesehatan fisik, kesehatan kita gitu ya, baik fisik maupun mental gitu ya, serta pengambilan keputusan saat menghadapi pandemi. Contoh misalkan ya, ketika seseorang sangat terbiasa dengan informasi, contoh misalkan ya, informasinya mengenai vaksinasi itu berbahaya misalkan, maka dia tuh informasi yang banyak itu tuh akan terekam gitu ya di dalam otaknya, baik otak sadar maupun nggak sadar, bahwa informasi itu tuh benar, dan dia akan mempercayai informasi tersebut. Pada akhirnya orang tersebut percaya bahwa vaksin itu misalkan berbahaya, dan akhirnya mempengaruhi keputusan dia untuk tidak memakai vaksin di tengah pandemi saat ini gitu. Paham gak sih teman-teman? Dan begitu pun dengan mempengaruhi kesehatannya baik fisik maupun mental gitu. Sekarang tuh teman-teman ya, dikenal dengan istilah psikosomatis. Psiko tuh kan jiwa, soma itu badan. Artinya penyakit badan yang dipengaruhi oleh jiwa gitu. Contoh misalkan ya, saya tuh punya mama gitu ya, mama saya gitu ya. Mama saya itu punya penyakit mah kronis gitu ya. Ketika mahnya kambuh, saya nggak nanya beliau tuh salah makan apa, tapi saya nanyanya mah mikirin apa. Karena mikirin apa maksudnya stres gitu ya, ada masalah apa gitu. Karena teman-teman, stres tuh, ketika seseorang stres itu banyak banget pengaruhnya gitu ya. Salah satunya untuk penderita penyakit lambung kronis misalkan, bisa memancing asam lambung jadi naik. Ketika asam lambung naik, ya udah akhirnya mahnya akhirnya mahnya kronis, bukan kronis ya, kambuh.
akhirnya kambuh. Nah kayak gitu. Jadi infodemi ini sama bahayanya dengan pandemi, sama bahayanya karena bisa mempengaruhi kesehatan fisik, mental maupun pengambilan keputusan terhadap aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan yang dia punya gitu. Kayak tadi gitu ya, kalau seseorang tuh sering terpapar misalkan informasi kalau COVID-19 tuh nggak ada, akhirnya dia nggak percaya gitu COVID-19 tuh nggak ada, akhirnya dia sehari-hari keluar rumah nggak pakai masker, sesimpel itu gitu ya. Nah infodemi ini tuh kalau pandemi kan ada apa ya, ada rumah sakitnya, begitupun dengan infodemi ini teman-teman, sama ada kliniknya. Kliniknya namanya klinik misinformasi. Wah, udah canggih banget ya. Dibikinnya sama siapa? Dibikinnya sama yang pertama adalah Mavindo. Mavindo itu adalah Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax Indonesia bekerja sama dengan IDI. IDI itu adalah Ikatan Dokter Indonesia dan Jaringan Gus Durian atau Ma'arif Institute yang saya kenal. Nah, si Mavindo, IDI dan Jaringan Gus Durian ini melakukan survei terhadap 5.000 responden yang kira-kira gitu ya menurut mereka tuh terinspeksi gitu ya informasi sesat gitu ya, informasi bohong atau misinformasi, dan ternyata temuannya teman-teman 90% dari 5.000 responden itu sudah terinfeksi misinformasi. Artinya ada 9 dari 10 orang yang ada di responden itu percaya dengan berita-berita bohong gitu ya, bukan berita bohong ya, misinformasi, informasi yang salah gitu ya. Nah, menurut hasil survei mereka, yang pertama 1 dari 10 orang tidak terdeteksi, jadi cuma 1 orang yang sehat gitu ya secara informasi digital gitu, dan 4 dari 10 terdiagnosa tanpa gejala. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tuh percaya tapi nggak memperlihatkan gitu ya, kan tanpa gejala kayak gitu nggak kelihatan gitu. Dan 3 dari 10 terdiagnosa gejala ringan, dan sedangkan 2 dari 10 terdiagnosa infeksi parah. Artinya gitu ya, 2 dari 10 orang responden tadi udah mah percaya ikut menyebarkan juga gitu kan, itu bahaya gitu ya teman-teman. Nah pertanyaan selanjutnya, lalu media-media seperti apa yang jadi sarang penyebar hoax ini gitu ya, merajalela ini? Nah ini berdasarkan riset dari Katadata, ternyata yang pertama adalah 71% adalah Facebook. Waduh, hati-hati ya teman-teman, 71,9 media penyebaran hoax, media yang paling sering menyajikan informasi hoax dan berita bohong per November 2020 adalah Facebook. Yang kedua adalah WhatsApp. Nah ini kalau saya udah nggak pakai Facebook sih, tapi masih pakai WhatsApp, of course gitu ya. Kadang suka bingung gitu ya kalau misalkan ngadepin berita di info-info yang di-sharing di grup keluarga ini, kalau mau ikut maksudnya kalau tergabung, aduh ini tante-tante kita atau om kita atau uak gitu ya suka sharing berita yang aduh entah berantah gitu ya, mau live gimana, nggak live gimana, kadang kan suka bingung. Nah ternyata WhatsApp ini jadi media yang paling populer menyebarkan hoax versinya Katadata per November 2020 untuk menyebarkan hoax dengan persentase sekitar 31,5%. Yang selanjutnya adalah YouTube. Nah hati-hati juga, nggak semuanya yang ada di internet itu betul, termasuk di YouTube. Nah kalau yang saya insya Allah ya insya Allah, karena based on data. Yang selanjutnya adalah portal berita online, Instagram, TV, koran, dan majalah. Itu juga walaupun presentasinya sedikit ya, Twitter, radio, Line, dan lain sebagainya. Wow. Lalu pertanyaan selanjutnya, informasi seperti apa sih yang jadi virus infodemi yang harus kita hindari? Teman-teman, menurut Jabar Cyber Hoax gitu ya, setidaknya ada 3. Yang pertama adalah misinformasi. Apa itu misinformasi? Misinformasi adalah informasi atau berita palsu yang beredar, namun orang yang berbagi tidak menyadari bahwa berita itu salah atau menyesatkan. Nah, mungkin sebagian besar di antara kita pernah atau ingin melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Jadi niatnya baik gitu ya. Contohnya panic buying yang kita tahu sama-sama beberapa waktu yang lalu, bahwa susu beruang sih, susu sapi yang mereknya di depannya logonya ada beruangnya gitu, bisa jadi solusi untuk COVID-19 gitu ya. Pada akhirnya berbondong-bondong gitu ya orang tuh
beli gitu ya, panik buying, panik belinya sambil panik, akhirnya ngeborong gitu ya, tanpa apa sih, tanpa perhitungan gitu, tanpa ngecek dulu itu tuh beritanya bener atau enggak gitu. Nah, bisa jadi kita nggak boleh sampai kayak gitu ya teman-teman. Mungkin niat kita itu bagus gitu ya, ingin menyebarkan informasi yang bermanfaat, tapi kalau kita tidak mengecek dulu apakah itu faktanya betul atau enggak, hati-hati, kita jadi mata rantai penyebar misinformasi. Jadi beritanya bohong tapi tidak dimaksudkan untuk menyebarkan berita bohong gitu ya. Yang pertama adalah misinformasi, yang kedua adalah disinformasi. Gitu. Disinformasi adalah informasi yang dengan sengaja dirancang untuk menyebabkan kerugian. Nah, ini bahaya gitu ya. Kalau kita dengan sengaja gitu ya menyebarkan berita palsu untuk merugikan pihak, salah satu pihak, nah itu hati-hati. Suka nggak suka, mau nggak mau, tahu nggak tahu gitu ya. Seluruh warga negara Indonesia yang aktif menggunakan gawainya untuk berselancar di dunia maya tuh terikat dengan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik gitu ya. Iya, nggak main-main teman-teman, hukumannya gitu ya, ancamannya paling lama 6 tahun penjara. 6 tahun loh gitu ya, dan paling besar dendanya 1 miliar. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terjerat atau menjadi mata rantai penyebar disinformasi. Dan yang ketiga adalah malinformasi. Malinformasi itu apa? Informasinya asli sih, namun penyebarannya dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian pihak tertentu. Mungkin ya, bukan mungkin ya, salah satu contohnya adalah black campaign gitu, atau kampanye hitam di pertarungan politik, misalkan antara salah satu calon gitu ya, tim sukses calon yang lain menyebarkan beritanya asli tapi juga untuk menyebabkan kerugian pihak tertentu. Nah, kalau pihak yang dirugikan itu ngerasa keberatan, ya bisa diperkarakan dengan Undang-Undang ITE gitu ya. Lalu kenapa sih hal ini bisa terjadi gitu teman-teman? Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya filter bubble. What's the meaning of filter bubble? Apalagi ini gitu ya. Filter bubble adalah algoritma yang dibuat oleh media sosial di mana kita disuguhkan informasi sesuai dengan yang kita inginkan aja gitu. Contoh, teman-teman pernah nggak, ini ya contohnya aku aja ya. Jadi one day gitu ya, suatu hari gitu ya, aku tuh datang ke Instagram gitu ya, aku browsing, stalking gitu ya, stalking. Nah, suatu hari gitu ya, suatu waktu aku nge-search tuh misalkan ya di kolom pencarian gitu ya, kerudung merah jambu gitu ya. Wah, ternyata ada dan lain sebagainya, blak, udah aja ya. Nah, udah aku tinggalin Instagram. Nah, keesokan harinya aku buka tuh Google gitu ya. Buat apa? Misalkan buat apa sih? Buat buka informasi atau cari informasi tentang PPKM, diperpanjang atau tidak, pengen tahu nih PPKM-nya diperpanjang atau enggak. Dan ternyata diperpanjang gitu ya. Nah, pas buka Google kan ada beberapa halaman tuh, ada beberapa portal berita online. Nah, aku misalkan gitu ya, klik nih kompas.com. Nah, tiba-tiba di kompas.com itu langsung muncul iklan misalkan pop up yang berhubungan dengan pencarian yang kita lakukan sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba ada iklan kerudung merah jambu yang saya cari kemarin di Instagram. Nah, itu filter bubble. Jadi sebetulnya teman-teman, ketika kita browsing gitu ya, di browsing dimanapun, begitupun dengan di Google gitu ya, di Google, di media sosial gitu ya, mereka tuh ngerekam aktivitas kita, apa yang kita cari, apa yang kita suka gitu ya, apa yang kita blog gitu. Nah, mereka tuh ngerekam. Nah, itu filter bubble. Pada akhirnya kita tuh akan terjebak pada kebenaran versi masing-masing. Kita seolah berada dalam gelembung ya, bubble yang berisi informasi yang itu-itu aja, dan setiap orang tuh akan terperangkap pada akhirnya dalam gelembung tersebut gitu. Ya, contoh misalkan ya, ketika seseorang tuh
yang tadi soal vaksin gitu ya, selalu aja cari beritanya tentang vaksin itu berbahaya untuk membenarkan opini dia gitu ya. Pada akhirnya nanti buka dimanapun gitu ya, buka di platform apapun, mau di Facebook, YouTube, atau apa sih, atau Instagram, atau di Google, dia tuh akan hanya akan disajikan informasi yang itu aja gitu. Pada akhirnya kan itu jadi pembenaran. Nah, pada akhirnya kita masuk ke zaman post-truth, teman-teman. Post-truth tuh di mana gitu ya, apa ya, kebenaran itu jadinya semu gitu ya, bias confirmation gitu ya, konfirmasi bias gitu ya. Jadi pada akhirnya jadi gini, bahkan salah satu tokoh itu bilang, satu kebohongan dianggap kebohongan aja, tapi ribuan kebohongan akan dianggap menjadi sebuah kebenaran gitu. Nah, itu ciri-ciri eranya post-truth dan filter bubble. Nah, pada akhirnya ini ada sebuah kajian yang dilakukan sama Pariser tahun 2011 sama Rader and Gray tahun 2015 gitu, yang menyatakan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi gitu ya, era post-truth, terus filter bubble, dengan adanya filter bubble adalah faktor yang paling penting, yang paling berpengaruh penyebaran fake news, hoax, dan hate speech gitu. Nah gitu teman-teman, wah, sungguh sangat memprihatinkan. Bukan memprihatinkan, itu yang terjadi di dunia digital saat ini. Makanya kita harus sangat selektif gitu ya, memfilter atau memfiltrasi informasi yang kita simpan gitu. Pada akhirnya gini teman-teman, kalau di ilmu komunikasi itu ada salah satu teori dari Gebner, namanya teori kultivasi. Asumsi dasarnya adalah gini, seseorang yang seseorang yang candu menonton televisi, dia tuh akan menyamakan persepsi yang ada di televisi dengan persepsi yang ada di dunia nyata gitu ya. Padahal di dunia nyata kenyataannya nggak sama dengan yang ada di televisi, for example gitu ya. Jadi kajian dari Gebner itu adalah penelitian yang dia lakukan. Jadi orang yang sering nonton film horor akan cenderung lebih paranoid dibanding orang yang nggak sering nonton film horor. Karena dia candu gitu ya. Tolak ukur kecanduan atau enggak, kalau nggak salah lebih dari 2 jam sehari. Kalau lebih dari 2 jam sehari itu artinya candu. Kurang dari 2 jam berarti nggak candu, kalau nggak salah gitu ya, heavy viewers disebutnya. Nah jadi orang yang sering nonton film horor lebih dari 2 jam sehari misalkan gitu ya, koreksi apabila saya salah, dia tuh akan terus per hari gitu ya, akan terus menerus menonton, menyerap informasi tentang pocong misalkan ya, atau kuntilanak tuh ada gitu. Jadi pada akhirnya alam bawah sadarnya tuh ngerekam kalau misalkan makhluk-makhluk halus itu ada. Nah pada akhirnya pada suatu malam gitu ya, pada akhirnya malam datang, pada akhirnya dia akan lebih paranoid. Begitupun dengan orang yang sering nonton ini teman-teman, berita kriminal gitu. Dia akan menyamakan persepsi yang ada di televisi kalau dunia itu penuh dengan kejahatan, penuh dengan orang-orang biadab dan lain sebagainya gitu. Akan menyamakan persepsi yang ada di televisi dengan persepsi yang ada di dunia nyata. Padahal di dunia nyata kata Gebner tidak semenakutkan yang dia bayangkan, seperti yang dia percaya informasinya dari televisi. Begitupun dengan orang nih, teteh-teteh, kakak-kakak yang sering nonton film drama gitu ya, opera sabun, telenovela, termasuk saya sih, K-drama gitu ya. Jadi orang yang sering nonton film drama itu ada sebuah kajiannya di Amerika. Remaja-remaja wanita yang sering nonton film drama tuh akan cenderung lebih affair atau melakukan cheating atau lebih cenderung berselingkuh dibanding orang yang nggak sering nonton film drama. Karena apa? Karena you know lah, kalau di K-drama kan kita tahu ya, pemeran utamanya ya udah ganteng, ya udah baik, ya udah kaya raya, ya udah so sweet ya, pokoknya paket komplit aja. Sedangkan pasangannya di dunia nyata nggak sesempurna yang ada di K-drama itu. Pada akhirnya orang tersebut mengidealkan sosok pasangannya tuh harus kayak gini loh. Akhirnya dia cheating gitu ya, mencari kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya melalui pasangan yang lain. Intinya mah selingkuh lah gitu. Nah begitupun dengan filter bubble tadi teman-teman gitu ya. Ketika kita terus-menerus terpapar informasi yang itu-itu aja, pada akhirnya kita akan terperangkap dengan kebenaran versi masing-masing. Pada akhirnya kita
pada akhirnya kita ada di satu kondisi kayak gini ya. Post truth itu tanda-tandanya tuh orang tuh mengabaikan data dan fakta yang ada di lapangan, tapi mereka tuh hanya percaya dengan kepercayaan yang mereka yakini sendiri atau informasi yang menurut mereka benar gitu. Tapi kan itu subjektif gitu. Jadi teman-teman hati-hati ya, jangan sampai kita menjadi mata rantai penyebaran hoax, hate speech, dan fake news gitu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan informasi kali ini bisa membantu teman-teman. Nah, bagaimana cara menanggulanginya akan ada di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.